Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsai wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 169. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak soleh dan solehah yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita berharap kepada Allah ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu serta anak soleh dan solehah yang kami banggakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Al-Baqarah ayat 169. Di ayat sebelumnya, di ayat 168, seperti sudah kita sampaikan, Allah melarang kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Lalu pada ayat 169 ini Allah menjelaskan mengapa manusia dilarang betul mengikuti langkah-langkah setan. Karena pasti dan pasti setan akan selalu mengajak kepada dosa, menyeret kepada kekejian, dan membuat manusia berani berbicara tentang agama tanpa ilmu. Jadi ayat 169 adalah penjelasan tentang bahaya besar mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Kita lihat pinggalan ayatnya Bapak Ibu. Innama ya'murukum bis-su'. Sesungguhnya setan hanya menyuruh kalian kepada kejahatan. Setan tidak pernah mengajak kepada kebaikan. Semua jalan dosa itu jalannya setan. Dimulai dari bisikan kecil, cibulan sebatas santal dan awal. Kerajaan seketeko nawa agak. Kemudian lalu menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi kehancuran. Banyak orang berkata, Bapak Ibu, ini cuma dosa kecil. Ketika azan bergema biasanya dia datang ke masjid. Ketika ada pesta, ada acara, azan bergema, dia enggak langsung ke masjid. Dia mengatakan sekali-sekali kenapa besok aku ke masjid. Sekali-sekali kau tentaskan lalai kalau tanggung lo foto keluarga, dua keluarga le tanggung. Nah, sudah tidak bisa. Itu bisikan-bisikan setan itu Bapak Ibu. Awalnya hanya melihat video haram beberapa detik saja. Kemudian ulang lagi. Awalnya hanya bercanda, bermain-main, bersenda gurau. Dalam canda itu ada dusta kecil. Awalnya seperti kami katakan tadi, menunda sholat. Akhirnya benar-benar meninggalkan sholat. Wal fahsa, setan itu juga menyuruh kita untuk berbuat fahsa, perbuatan keji. Fahsa adalah dosa yang betul-betul melampaui batas. Seperti zina. Awalnya dia bisik-bisikan melihat ini, melihat itu. Awalnya dia katakan pergi pacaran,
kita kan perlu tahu nih calon suami kita bagaimana bisikan-bisikan setan seperti itu. Calon istri kita bagaimana bisikan-bisikan setan seperti itu. Akhirnya dari bisikan-bisikan setan berubah menjadi zina. Zina itu fahsya. Kemudian berani membuka aurat. Istiqomah memakai hijab. Kerja di sini, kerja di sana, lamaran kerja di lamaran kerja itu tertolak. Kemudian ada tawaran kerja, syaratnya melepas hijab dengan gaji yang fantastis. Maka itu juga bisikan-bisikan setan itu Bapak Ibu. Maka orang yang benar-benar beriman dia tidak akan mengikuti bisikan-bisikan setan itu. Tapi kalau imannya kurang atau hilang, maka bisikan-bisikan setan itu akan mempengaruhi jiwanya. Dia terima kerja walaupun melepas hijabnya. Kemudian Allah mengatakan Bapak Ibu, wa antaqulu wallahi la ta'lamun. Dan setan itu mengatakan atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui. Ini dosa yang sangat besar, berbicara agama tanpa ilmu, menghalalkan yang haram. Ketika ada orang meminjamkan uang kita 1 juta, kemudian kita harus membayar 1 bulan 1.200.000. Pak Ustaz, halal Ustaz, pinjam 1 juta, tuh bilang 1.200.000. Awak sama-sama rela Ustaz. Kan wajar Ustaz, pinjam 1 juta. Beko sebulan 1 juta, kau jadi 1.500.000. Awak kita orang kan beruntung bagi orang. Oh ini ada, kalau tidak ada kan kalian itu kerja sama bisnis, kan rela kan. Kan tidak merugikan, tidak bertemu relanya berhutang 1 juta, bayar 1.300.000. Kemudian tidak lu merugikan, ini beruntung sebulan itu 500.000, beruntung 200.000 tidak ada. Ini seperti ini Bapak Ibu, dia sudah menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, karena Allah mengatakan seperti itu, bahwa setan itu antaqulu wallahi la ta'lamun, dan agar kalian mengatakan atas nama Allah apa yang tidak kalian ketahui. Maka Bapak Ibu, ini luar biasa firman Allah yang mengingatkan kita. Karena memang sekarang ini kita milik Bapak Ibu di zaman media sosial, semua orang bisa men-share Bapak Ibu. Hati-hati kita. Ada kita menemukan ini hadis Rasulullah, kamu amalkan, kamu dapat ini, dapat itu. Sebarkan kepada 10 orang. Kalau kurang 10 orang tidak akan terkabul. Sebarkan ini kepada 10 orang. Kalau tidak, kamu akan celaka. Kalau ada percaya seperti ini Bapak Ibu, dia tidak mengenal Allahnya, tidak mengenal Tuhannya. Dan yang menyebarkan ini Bapak Ibu juga bahaya. Ini kenapa disebarkan? Dia takut 10 orang, kalau tidak celaka Bapak Ibu. 9 baru pulsa bilo, maka tuh ini 1 kali 24 jam harus dikirim ke 10 orang. 9 baru pulsa habis. Carilah pusaka mapai mengajar 1 kali 24 jam pun tak aku celaka. Orang yang mengirim ini Bapak Ibu, dia sudah kena ayat ini, wa antaqulullahi ma la ta'lamun. Dan agar kalian mengatasnamakan Allah apa yang tidak kalian ketahui. Maka Bapak Ibu, kita ambil ayat ini, setan mendorong manusia berbicara tentang agama tanpa ilmu. Maka hati-hati kita Bapak Ibu. Ketika kita melihat ustaz berceramah, jangan langsung kita tolak, dan juga jangan langsung kita terima Bapak Ibu. Ingat memang Rasulullah mengatakan ketika Rasulullah menjelang wafat, aku tinggalkan 2 perkara, Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, lan tadilu abada, tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi ingat Bapak Ibu ya, yang kita lihat itu Al-Quran dan Sunnah. Tentu kita perlu ustaz, perlu ulama, belajar Al-Quran dan Sunnah, tapi bukan fanatik dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan Rasulullah mengatakan aku tinggalkan imam, aku tinggalkan ulama, aku tinggalkan imam-imam mazhab. Tidak seperti itu. Tapi imam mazhab ada, ulama-ulama ada. Ya kita belajar dengan ulama-ulama itu. Kemudian apa yang dikatakan ulama itu, kita lihat dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Banyak sekali Bapak Ibu kita melihat orang-orang yang ikut tarekat yang bermasalah, kiai-kiai yang memanfaatkan jemaah-jemaahnya yang tidak paham, jemaah yang fanatik.
apapun dikatakan oleh kiai diikuti. Kata kiai, kalau memang ingin sehat istri itu, ya maaf sudah pakai itu, dua sidang di dalam kamar kok sayur. Oh, nah mungkin kiai itu berkhianat. Itu salah ube, biarlah. Maka orang yang beriman, ketika dia melihat Al-Quran, berdua yang ketiga itu setan. Walaupun itu kiai, walaupun itu ulama, kalau berdua ketiga pasti setan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.